Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ismail Bahanan, channel video pelajaran. Kita akan membahas pada video ini yaitu review fitur pada platform Merdeka Mengajar, yaitu merupakan instrumen guru yang dapat kita manfaatkan. Baik, sebelum saya mereview fitur-fitur pada daftar platform Merdeka Mengajar, bagi yang baru menonton channel ini, kita berkenalan dengan cara subscribe, klik lonceng, like jika Anda suka, boleh juga tidak suka, kemudian tuliskan komentar jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Langsung saja saya akan menuju Google Chrome. Setelah aktifkan, saya telah masuk menggunakan akun belajar.id ya, sebagai guru tentunya. Baik, untuk melihat fitur-fitur pada platform Merdeka Mengajar, pada pencarian langsung saja saya akan masuk melalui belajar ID saja ya, belajar ID sini, atau boleh di address di sini kita ketikkan belajar.id ya. Kita akan dihubungkan pada akun satu akun untuk beragam kebutuhan belajar Anda. Tentunya untuk menuju pada platform Merdeka Mengajar menggunakan versi laptop, kita akan nanti bahas untuk bagaimana yang menggunakan HP ya. Langsung saja di sini ada beberapa menu link akun belajaran, kemudian langsung kita daftar platform. Tentunya kita bisa melihat di sini, jika tidak kita bisa menggeser, ada mana? Di sini telah tampak aplikasi Merdeka Mengajar. Baik, kita coba review ya. Tentunya bisa mempermudah guru sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan tingkatan kompetensi, serta berkarya menginspirasi rekan sejawat ya. Baik, kita lihat beranda dari platform Merdeka Mengajar ya. Di sini saya telah login ya. Seandainya kita logout di sini, kita harus login kembali ya. Tentunya login. Kalau ya, saya mundur di sini ya, bisa mundur. Misalkan kita kemudian saya coba sekarang di logout, maka jika perlu masuk kembali, tentunya masuk dengan akun Google. Kita pilih akun kita, yaitu yang belajar.id ya, sebagai guru. Tentunya yang belum punya silakan minta kepada operator sekolah untuk didownloadkan, kemudian diaktifkan dan dimanfaatkan untuk hal ini. Langsung saya klik pada akun belajar ID di sini, akun Google-nya. Kita akan menuju pada berandanya. Di sini ada instrumen guru yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama adalah asesmen siswa ya, yaitu merupakan asesmen AKM yang kemarin pernah kita gunakan, perangkat ajar, kemudian bukti karya, pelatihan mandiri, dan video inspirasi ya. Asesmen siswa ya, kita coba buka review satu asesmen siswa ya. Kemudian nanti kita bisa membuat juga kelas ya. Jadi bisa kelas 9A, tinggal tambahkan kelas, pilih asesmen yang kita pilih. Asesmen siswa saya seperti apa, dipilih, belum ada sini ya. Kemudian kalau buat kelas, nanti tinggal kelasnya bisa dibuat di sini, tambah kelas, diberi nama kelas misalkan 9A, 7A, dan seterusnya. Tingkatannya bisa dipilih kelas berapa. Sini sudah ada sampai kelas 12, saya close saja. Kemudian tahun pelajarannya bisa kita pilih, misalkan 2022-23. Kita buat kelas misalkan kelas 8A ya, untuk melatih asesmen ya. Di sini kelas, tentunya juga kelas 8 ya. Ya, kita simpan. Oke ya. Di sini tinggal setelah itu berhasil membuat kelas, tinggal tambah murid ke kelas ya. Tinggal tambahkan murid ke kelas. Kemudian ketikkan nama NISN untuk tambah, masukkan data murid manual ya. Di sini tinggal ketik manual, disesuaikan NISN-nya manual, tambah murid ya. Jika nanti selesai, tinggal klik selesai ya. Nanti kita coba sendiri ya. Kalau sudah kelasnya ada, tinggal cari asesmen ya. Asesmennya tinggal dicari ya. Kita mundur dulu kepada asesmen ya. Kita akan memilih
untuk fase di sini kita bisa melihat untuk fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD ya. Kemudian fasenya ada B, C, D, E, F ya. Ya. B, C, D, F kelas 3 dan 4 SD, kelas 5 dan 6 SD, SMP kita pilih fase D 7 sampai 9, fase E dan seterusnya. Tinggal nanti kita terapkan misalkan fase D ya sampai tercentang di sini kita terapkan. Kemudian mata pelajarannya karena di sini ada dua hal yaitu ada literasi, ada numerasi, tinggal kita sesuaikan. Misalkan literasi kita terapkan. Di sini ada teks informasi ada 12 soal 45 menit. Jadi di sini sudah ada kelasnya teks sastra, teks informasi. Tinggal kita buka dahulu misalkan di sini ya. Di sini kita bisa melihat oh di sini ada detail 12 soal, cakupan materi, detail kompetensinya juga ada. Kemudian daftar soal ya. Kemudian nanti tinggal kita lihat komposisi paket soal ada 4 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, 2 uraian. Tinggal kita gunakan ya, digunakan. Kita bisa melihat daftar soal ya. Di sini bagikan soal ke murid, klik tombol gunakan di sini ya. Kita bisa melihat jenis soal yang terhubung seperti Google Form di sini ya. Ini adalah soal-soal literasi yang dapat kita berikan kepada siswa ya. Itu ya. Ini adalah teks informasi. Kita kembali lagi dengan cara gini. Jika ingin dibagikan, di sini ada tanda pembagian. Di sini juga ada WhatsApp. Jadi melalui WhatsApp tidak akan terhubung jika diaktifkan ya. Kemudian bisa juga Facebook, kemudian bisa salin link ya. Itu bisa dicoba. Kemudian kita mundur kembali. Selain di sini literasi, kita bisa memilih yaitu fase D juga pada numerasi ya. Kita terapkan ya. Kemudian materinya bisa kita cari di sini apakah aljabar, bilangan dan seterusnya ya. Ya kita klik bilangan. Nah, atau misalkan di sini kita pilih aljabar ya. Aljabar. Di sini ada cakupan materi, relasi dan fungsi dan seterusnya. Bisa kita detail ya. Terdiri dari 6 soal. Ini untuk indikator ini 2 soal. Kemudian 4 soal tentang rasio dan proporsi ya. Kita tutup saja di sini. Sehingga setelah itu bisa kita lihat kompetensinya tadi ya. Kita lihat kompetensi. Kemudian kita scroll ke bawah di sini. Ya komposisi soal 2 pilihan ganda, 9 ganda kompleks dan 1. Jadi ada 12 soal ya. Dengan waktu estimasi 45 menit. Daftar soal Bapak Ibu guru dapat melihat di sini ingin dibagikan. Jika nanti kita bagikan, sini juga ada siswa ingin masukkan nama lengkap ya ke bawah. Untuk latihan bisa kirim link ini dengan cara berbagi WA, Facebook, Telegram, salin link ya. Kira mudah sekali. Atau kalau di sini gunakan assessment, di sini ada tautan ke murid offline untuk diunduh ya. Lanjut diunduh misalkan mau di offline. Tinggal nanti PDF-nya diunduh. Di sini ada kunci jawabannya di bawah. Tinggal kita download di sini. Kita cetak diberikan kepada siswa. Di sini tinggal menuliskan nama. Kemudian ke bawah sudah tinggal kita berikan jika offline ya. Kemudian kunci jawabannya juga bisa kita unduh di sini. Jadi untuk yang manual ya. Sudah ada di sini jawabannya. Saya kira instrumen ini sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu guru untuk menjelang kurikulum Merdeka Mengajar. Sini ya. Kita kembali mundur kembali ya. Jadi ini adalah pada fitur asesmen murid ya. Kita kembali lagi ya. Setelah itu untuk perangkat ajar sekarang. Kita lihat perangkat ajar. Di sini juga sama, milih mata pelajaran, dipilih disesuaikan dengan mata yang diajarkan. Di sini tinggal disesuaikan, kemudian klik terapkan ya. Di sini saya misalkan karena mengajar matematika, saya centang sampai warna biru, kita terapkan ya. Kemudian ini bisa kelasnya kita fasenya juga kita pilih ya. Tercentang kita terapkan terus. Kemudian filter ini juga bisa kita lihat ini. Kalau di filter bisa dicentang nanti. Kita akan milih yang mana.
Ya, kita coba nanti secara berurutan pada video selanjutnya. Kalau urutkan, di sini tinggal urutkan. Kemudian buku murid tinggal nanti kita download nih untuk bab pertama misalkan. Tinggal bisa kita unduh di sini. Kemudian bisa juga di sini klik. Ya, ini belum aktif dibagikan ya. Nah, di sini bisa share ya sebenarnya. Di sini belum aktif, di sini copy link. Jadi tinggal nanti copy link bisa dibagi ya. Atau unduh buku di sini ya, buku unduh siap diunduh. Nanti tinggal kita download, di sini ada tanda panah ke bawah. Sini akan muncul untuk bab pertama ya, atau langsung di printer di sini dicetak ya. Ini adalah bahan ajarnya sudah siap, saya tutup. Jadi detail bukunya bisa kita lihat, bisa download. Kemudian modul ajar. Nah, di sini juga ada modul ajar tentang materi ini. Dapat kita unduh perangkatnya nanti di sini ya. Kita dapat atau juga di sini berbagi. Kita bisa melihat pertemuan satu, lihat detailnya, juga akan terlihat di sini beberapa PDF termasuk rencana assessment LKPD 1, LKPD 2, assessment. Nah, ini lengkap sekali. Kemudian instrumen refleksinya juga ada, bisa diunduh semuanya ya. Kalau unduh per satu bisa di sini. Kalau kita bagi hanya satu, caranya di sini saja, share link ya. Ya, itulah untuk melihat modul ajar ya. Pada perangkat ajar juga tadi sudah lengkap ya. Jadi ada modul ajar gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat beberapa bab yang akan kita pelajari dan bisa disesuaikan nanti sesuai dengan situasi dan kondisi dari sekolah masing-masing dengan konsep aturan yang ada. Selain perangkat ajar, kita bisa bukti karya. Di sini bukti karya kita bisa melihat karya orang lain yang dapat menjadikan pembelajaran buat kita sebagai guru. Tampilkan lebih banyak video bisa kita lihat. Kemudian karya sebagai guru bisa juga di sini diklik. Nah, di sini saya telah masukkan beberapa karya melalui YouTube ya, karya. Kemudian ini bisa ditandai, nanti belum ada ditandai ya, dan seterusnya. Tambahkan karya Anda bisa di sini ya. Untuk menambahkan karya pada hal ini itu hanya berupa video ya. Kita hanya video. Sedangkan nanti mungkin akan dikembangkan dokumen teks atau audio ya. Kalau video nanti kita akan diarahkan masuk Google. Nah, ini perlu login akun YouTube ya di sini. Saya kembali lagi saja di sini ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang bukti karya. Kemudian pelatihan mandiri ini adalah merupakan pelatihan gratis ya, dengan topik-topik yang ada. Kita belajar mandiri ya, memahami lebih jauh tentang merdeka mengajar, filosofi dari pandangan Ki Hajar dan seterusnya. Lanjut dipelajari. Di sini saya telah melakukan pelatihan modul selesai ya. Kemudian informasi lengkap untuk komunitas juga ada info di sini ya. Saya kira lengkap sekali. Kemudian bisa juga kita bisa melihat aksi nyata yang diperbuat oleh Bapak Ibu guru di beberapa tempat ya. Di sini bisa kita lihat ya, kita bisa melihat aksi nyata sebagai pembelajaran. Kemudian juga bisa kita melihat webinar ya. Di sini ada tanggalnya 10 Juni jam sekian, bisa kita ikut di sini, buka modul dan seterusnya ya. Jadi bisa kita belajar mandiri lewat di sini. Sini juga ada tanggal 15 Juni, 22 Juni ya. Kita kembali saja. Jadi tentu lengkap sekali untuk pelatihan mandiri. Selanjutnya yang kelima adalah video inspirasi ya. Tentunya ini dari kementerian yang disusun oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek. Ada 12 video, 4 video tentang kurikulum merdeka, panduan platform. Jadi yang ingin belajar lebih jauh, nanti kita bisa mengenal platform, tinggal dibuka ini, install dan seterusnya. Saya kira panduannya cukup lengkap ya. Setelah panduan baru kita bisa belajar mengenal video tentang kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Di sini juga sudah ada videonya.
Mungkin sampai di sini telah kita bisa melihat pada beranda untuk platform Merdeka Mengajar. Instrumen guru di sini sudah cukup disiapkan sehingga dapat kita bantu ya. Bisa kita nanti buka tentang kurikulum Merdeka, kita bisa membaca lebih jauh ke scroll bawah. Demikian review untuk fitur-fitur atau instrumen guru pada platform Merdeka Mengajar. Kita jumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya tentang Merdeka Mengajar. Jangan lupa kita berbagi dan tetap semangat belajar. Semoga berhasil untuk menuju kurikulum Merdeka Mengajar dan siswa juga merdeka belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.